Oke, kita lanjutkan masih review buku Bomber Mafia karya Malcolm Gladwell. Sekarang saya akan menceritakan tentang bab kedua. Judulnya adalah Kami Membuat Kemajuan dengan Tak Dirintangi Kebiasaan. Jadi ini adalah jargon seperti dari bahasa Latin ya, Proficimus Mur Ire Tanli. Ya, ini adalah jargon dari Mafia Bomber ya, sebuah tim yang dijadikan judul dari buku ini. Di awal Malcolm Gladwell menyampaikan bahwa revolusi selalu merupakan kegiatan kelompok. Ya, jadi hampir semua perubahan itu diawali dari pekerjaan kelompok. Dan Norden ini yang di bab sebelum dijelaskan adalah anomali karena dia melakukan revolusi sendirian. Tapi di bab ini nanti akan dijelaskan bagaimana ada sebuah tim penting yang akhirnya menimbulkan revolusi. Oke. Ya, di sini diceritakan bagaimana revolusi terjadi dalam keterlibatan perempuan dalam politik, dalam kemudian ini ya, impresionis ya, melukis secara impresionis ya, seni lukis juga terjadi revolusi adalah kelompok ya, keterlibatan dari kelompok. Oke. Dan ya itulah yang terjadi kalau dalam dunia perang, khususnya di angkatan udara, pengeboman udara. Ini terjadi di sebuah tempat ya, yang pangkalan angkatan udara bernama Maxwell Field. Cuman detail-detail itu nanti bisa kita baca langsung di buku ya. Tapi esensinya adalah bahwa angkatan udara di Amerika pada saat itu belum ada ya. Para penerbang ini ada di angkatan darat ya, dan angkatan udara, para penerbang itu dianggap sebagai divisi yang melayani para tentara begitu. Nah, di tempat inilah lahir sebuah revolusi dalam peperangan tersebut. Ya, ini jadi belum menjadi matra tersendiri dalam peperangan. Oke, nah kemudian dibuatlah sebuah Air Corps Tactical School, ya, sebuah sekolah untuk para Air Corps, ya. Dan di sana memang masih sangat baru ya, segalanya masih sangat baru. Dan ya mereka menjauh dari pengaruh angkatan darat, si calon angkatan udara ini ya. Secara fisik dan budaya mereka berusaha mencoba menghindar. Dan nah karena kekuatan udara masih sangat muda, pengajarnya juga masih muda, 20-an dan 30-an, masih penuh ambisi, oke. Dan mereka punya semboyan tadi, Proficimus Mor Irretenti. Artinya adalah kami membuat kemajuan dengan tak dirintangi kebiasaan. Jadi ya berusaha untuk revolusioner. Dan mereka para pemimpin Air Corps Tactical School dijuluki The Bomber Mafia atau mafia pengebom. Itu bukan sebagai pujian ya, karena pada zaman itu ada zamannya Al Capone ya, dan Lucky Luciano yang adu tembak di jalanan, dan mereka memang sebagai orang luar begitu ya, sebagai mafia begitu. Oke, nah itu kemudian, dan mereka tadi berusaha mencari hal baru ya, hal-hal baru, merevolusioner. Dan proses pembelajaran di sekolah penerbang tersebut berubah menjadi seminar dan akhirnya menjadi diskusi terbuka yang berlanjut sampai waktu makan malam, dan ini mulai menebar benih revolusi. Oke. Nah, jadi bahkan sebenarnya kalau mereka ketahuan apa ide yang sedang ditumbuhkan di sekolah penerbang tersebut, maka bisa dipenjara semuanya begitu ya, bisa dipenjara. Oke. Nah, ya pesawat terbang pada masa itu
adalah pesawat terbang yang kecil, mudah bermanuver, bisa menghadapi musuh di udara. Tapi mereka mencoba paradigma lain. Mereka ingin menjadi penerbang pesawat yang melakukan pengeboman. Jadi ada doktrin mafia pengeboman, pengebom yang akan selalu menerobos. Oke. Jadi mereka mencoba mengubah peran dari angkatan udara, peran dari penerbang. Yang sebelumnya tadi seperti dijelaskan, melawan musuh di udara, kemudian mungkin mendaratkan penerjun atau mengantarkan para tentara untuk mendarat. Mereka mencoba cara yang berbeda. Nah, apa cara mereka? Yang pertama, ya ada beberapa prinsip ya. Ya, prinsip kedua ini adalah mereka ingin pesawat pengebom ini adalah pesawat yang menerobos, ya, mungkin dipasangi bahan yang kuat sehingga aman dari tembakan. Yang kedua, karena mereka tidak bisa dihentikan, bergerak dengan sangat cepat, begitu jauh dan cepat ya perjalanannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Senapan anti pesawat tidak bisa menjatuhkannya. Pesawat tempur yang lain seperti nyamuk kecil pengganggu yang tidak akan mengancam. Nah, maka prinsip kedua, maka mereka berstrategi bahwa pesawat pengebom ini bisa berjalan pada siang hari, tidak takut begitu ya. Nah, prinsip ketiga, kalau bisa siang hari, maka sasaran bisa dilihat, tidak buta lagi, sehingga pembidik bom yang diciptakan oleh Norden di bab sebelumnya itu bisa digunakan. Prinsip keempat dan terakhir, bahwa katanya harus turun sedekat mungkin ke tanah agar bisa membidik tepat. Tapi kalau punya pembidik bom seperti yang diciptakan Norden, bom bisa dijatuhkan dari ketinggian. Oke, begitu ya. Dan nah itulah prinsip ya, prinsip yang sedang mereka bangun, sebuah gagasan yang sedang mereka bangun. Oke, nah itu beberapa poin pentingnya. Kemudian poin penting berikutnya yang menarik adalah bahwa ya sini diulas sedikit bahwa mereka sedang membangun budaya yang berbeda di sekolah angkatan udara ini, begitu ya. Dan bahwa perbedaan bangunan dari setiap angkatan di Amerika Serikat ini mencirikan budaya ya. Kalau angkatan darat sangat patriotik, berakar di pengabdian negara. Oke. Kemudian ini angkatan darat ya. Kalau angkatan laut arogan, independen, berambisi teguh, berskala global. Kalau angkatan udara tadi ya, pembaharu, revolusioner, menghadapi masa depan dengan antusias, mengantisipasi masa depan, inovatif ya, hal seperti itu. Bangunannya pun mencirikan seperti itu. Nah, kemudian jadi seperti itulah bangunannya, sangat maju dibandingkan zamannya sehingga harus direkayasa ulang. Ya, ini sehingga kadang-kadang menimbulkan banyak masalah juga, hal-hal yang sangat masa depan ini, sangat baru ini. Kemudian di buku ini juga dijelaskan istilah tentang bab ini ya, tentang choke point. Latar belakangnya adalah sebuah kejadian, yaitu banjir. Ya, dan biasanya penerbang tidak khawatir terhadap hal-hal seperti itu karena mereka bisa terbang saja. Tapi ada pabrik perusahaan bernama Hamilton Standard dan dia menghasilkan per tersebut tidak bisa diproduksi karena pabriknya kebanjiran dan akhirnya pesawat terbang terhenti ya, kesulitan untuk mendapatkan suplai pesawat terbang. Oke. Nah, kemudian Donald Wilson,
dia berpikir untuk mencari seperti pabrik per baling-baling tersebut. Apa saja sasaran di musuh yang merupakan choke points, ya, yang kalau itu hancur, maka kita tidak perlu menghancurkan yang lain. Mereka sudah tiarap dengan sendiri, mereka sudah kalah. Ya, mungkin kalau dalam jenis sepak bola kiper ya, kalau kipernya nggak ada ya mau seberapa banyak pun pemain pasti kalah begitu ya, karena mereka kiper yang menjaga gawang. Nah, dalam peperangan pun kita bisa mengidentifikasi apa choke points dari lawan. Contohnya adalah pabrik per ini. Nah, kemudian di halaman-halaman berikutnya diceritakan bagaimana mereka menemukan choke point. Oke, choke point dari sebuah misalnya fasilitas air, fasilitas listrik kah. Jadi kalau kita melihat di perang zaman sekarang, kadang-kadang Amerika mengirim drone untuk menghancurkan pabrik minyak Iran begitu ya, atau menghancurkan gardu listrik di mana. Ya, tujuannya itu adalah melakukan menghancurkan choke point, yes. Yang kalau itu hancur akhirnya negara jadi kesulitan dan mereka tidak sanggup berperang lagi tanpa harus banyak-banyak menghabiskan nyawa orang. Oke. Nah, kemudian di halaman 48, nah ini semua terjadi pada tahun 1930 ya, pasca Perang Dunia I, pasca segala trauma tentang mengerikannya korban manusia akibat cara perang yang face to face, dan mereka para angkatan udara ini berpikir, oh kita harus mengubah cara berperang menggunakan pesawat bomber. Mereka bentuk mafia bomber. Mereka mengidentifikasi kalau pesawat bomber harus ngebom apa, yang dibom adalah titik choke point tersebut ya. Nah, maka dan saat itu tidak ada peperangan. Lalu ternyata segala hal itu berubah. Terjadilah Perang Dunia Kedua awal muasalnya. Hitler menyerang Polandia, lalu Britania Raya dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dan pada tahun 1941 menjadi jelas bahwa Amerika Serikat akan berperang juga. Nah, kemudian muncullah kebutuhan untuk armada angkatan udara. Maka para orang-orang yang berada di Maxwell Field ini, yang tergabung dalam mafia bomber ini, dipanggil ya untuk memberikan sebuah rekomendasi, dan mereka membuat Air War Plans Division 1. Ya, mereka menjelaskan berapa banyak pesawat terbang yang diperlukan, berapa banyak pilot, berapa ton peledak, serta choke point-nya. Ada 50 pembangkit listrik, 47 jejaring transportasi, dan seterusnya. Oke. Dan ya inilah bab ini menjelaskan cikal bakal mafia bomber, apa yang mereka buat dan apa gagasannya tentang choke point, dan bagaimana budaya yang melatar belakangi para mafia bomber ini sehingga mereka bisa membuat sebuah perubahan mungkin ya dalam Perang Dunia Kedua.